Bapak Dokter Sutomo ini dapat sukses membawa kita yang musisi dan seniman-seniman ini dapat berkreasi walaupun ini kan sudah lanjut usia ya, mungkin main seniman ini sudah lanjut usia, jadi supaya kita untuk mengadakan regenerasi tentunya kita mengadakan lebih usulan saya untuk mengenalkan bahwa kita ini yang musisi dan seniman ini kebanyakan lansia. Untuk itu akan lebih baik mungkin diadakan kegiatan lansia atau keroncong lansia yang nanti kita adakan seperti idol-idol itu. Jadi itu lebih kita giatkan kegiatan itu untuk lebih dikenal oleh para kaula muda. Jadi lewat media TV mungkin sekiranya dapat memberikan kita bergerak dari situ untuk dapat dikenal oleh yang kaula muda. Itu aja usul saya. Mudah-mudahan mungkin ada Bapak ya. Tambahan karena saya memang bukan orang keroncong, saya ini pembina ya ketua keroncong tapi bukan orang keroncong saya. Saya hanya perhatikan ini akhir-akhir ini dengan telah tutupnya RKF tidak mengadakan tayangan tentang keroncong ini betul-betul sangat berarti, sangat merasakan pada para musisi ya Mas ya. Kita sangat prihatin karena mereka kehidupan mereka itu dari situ dan boleh dikatakan itu 90% lah mereka itu kehidupannya dari musisi keroncong. Jadi kalau memang ini kita berharap semoga Indonesia Keroncong Center ini bisa menghidupkan kembali seperti Radio Kayu Manis untuk memberikan lahan ya kehidupan lah pada musisi yang semuanya ini dalam keadaan S3, sampun sepuh sangat dan sampun kerkoso sangat. Jadi kita harapkan demikian dan kami juga berharap ya Mas, kita berharap untuk pada ini semoga jangan lupa dengan apa yang sekarang sedang yang melestarikan sebetulnya melestarikan keroncong ini sebetulnya lansia. Kalau untuk para yang muda-muda ini sebenarnya gampang. Kalau kita ini sudah diberikan kesempatan untuk berkiprah dan tentunya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memberikan dukungan atau dorongan pada kita, insya Allah kita keroncong akan maju. Sebagai contoh dalam acara 17 dan sebagainya, dalam acara kenegaraan, kami berharap supaya bisa keroncong bisa masuk dalam acara tersebut. Terima kasih. Sukses Keroncong Center Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera. Bahagia sekali saya pada siang hari ini dapat bersama-sama berkumpul kemukakan dengan keroncong-keroncong seniman-senimati dan keroncong di The Indonesian Keroncong Center yang diselenggarakan oleh Menteri tercinta Haji Dr. Sutomo. Karena bukan saya saudara saya baca di sini Mas ya. Keroncong mati atau tidak tergantung kepada penggemarnya. Kalau menurut saya, semakin banyak penggemarnya, semakin hiduplah keroncong. Sekarang penggemar keroncong sangat sedikit, sehingga keroncong adalah musik minoritas. Tetapi kita tidak sedih sebab kenyataannya kita lihat memang musik jazz juga minoritas. But still, jazz tetap hidup karena jazz mampu merebut gengsi kelas elit. Persoalan pokoknya adalah melipat gandakan penggemar keroncong. Ini dibutuhkan peran pencipta lagu, musik, penyanyi, media, produser, organisasi keroncong seperti Hamkri dan Keroncong Center ini masing-masing memiliki perannya sendiri. Keroncong Center dapat memiliki kontribusi yang penting dalam melipat gandakan penggemar keroncong. Misalnya dengan menyusut sejarah keroncong karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal sejarah keroncong, semakin sayang. Maka sejarah keroncong harus dapat diakses oleh masyarakat luas melalui film pendek di situs internet, tidak hanya dalam bentuk buku. Kemudian memfasilitasi eksperimen keroncong agar keroncong menemukan bentuk barunya yang lebih populis,
misalnya melalui festival keroncong eksperimental yang diselenggarakan rutin setiap tahun. Juga memblow up bintang radio sebagaimana Indonesian Idol atau Akademi Fantasi, sehingga melahirkan penyanyi-penyanyi baru dari generasi baru. Lomba cipta lagu keroncong sehingga melahirkan hits baru keroncong. Membuat kafe keroncong di tiap kabupaten ataupun kota bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan mengundang mereka dalam festival tahunan di tingkat nasional. Dan ini menjadi agenda tetap wisata Indonesia. Selain untuk melahirkan grup-grup idola baru, ini semua merupakan pekerjaan yang sangat besar. Tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran. Dan saya yakin semua yang ada di sini sekarang ini bersatu padu tidak akan cukup untuk mengusung pekerjaan besar ini, memajukan musik keroncong menjadi musik Indonesia asli yang digemari dan benar-benar hidup dan menghidupi. Last but not least, saya hanya bisa menyampaikan all the best untuk penggagas pencetus ide The Indonesian Keroncong Center. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan lebih gagasan atau motivasi-motivasi baru yang lebih menggemakan gaungnya keroncong itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali yang diberi kesempatan untuk bicara di sini. Dalam arti adanya IKC yang sudah berdiri ini mulai tanggal 5 Desember 2009 kemarin. Saya pribadi dan juga rekan-rekan mengharapkan kedepannya ini nantinya itu juga keroncong tetap jaya dan juga kembali lagi diminati oleh masyarakat khususnya Indonesia. Karena selama ini kan kita tahunya keroncong itu musik apa sih? Karena sudah terkikis dengan budaya-budaya yang lain. Tapi saya mengharapkan sekali dengan adanya IKC gedung ini, ya kita kalau tinggal tapi nantinya ke depannya saya mengharapkan sekali bahwa keroncong itu tetap eksis dan juga timbul generasi muda yang baru tetap mempertahankan juga demi pelestarian keroncong. Saya kira begitu. Nanti juga saya mengharapkan sekali dan pemerintah bisa
langsung bertemu mulut. Terima kasih, saya sudah mendapatkan bulan untuk sedikit mengapresiasi pendidikan ilmu sinkron konsepan oleh Bapak Dr. Sutomo. Beberapa minggu yang lalu beliau tiba-tiba saja ngobrol dengan saya yang dekat saya juga di Taman Ismail Marzuki. Nah, sebelumnya tidak kenal. Saya terbengong-bengong ketika beliau langsung promo ini tentang keroncong center ini. Nah, hari ini saya tidak bisa tidak juga menghadiri undangan beliau untuk kemari dalam satu acara yang nampaknya prestisius, yaitu sebuah sarisan keroncong bertajuk 2010. Mungkin nanti berikutnya adalah 2011. Tapi inti dari keinginan beliau untuk menjadikan keroncong sebagai warisan budaya yang harus dihargai dan dilestarikan, diikuti, itu sebenarnya kami mendukung dengan sebulan-bulan. Lebih jauh sebelumnya tadi sudah diutarakan oleh Ibu Dinia selaku Wakil dari Bapak Gubernur dan Bapak Indro dari Direktur nilai budaya seni. Nah, saya dapatkan bentuknya saja. Kami ini dari Pusat Kesenian Jakarta adalah lembaga mitra dengan Pak Gubernur. Jadi Bapak Gubernur mempercayai kami yang di Taman untuk melaksanakan satu kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Katakanlah di sana Taman Ismail Marzuki itu kuasa, di mana para seniman itu bisa berkiprah sesuai dengan profesi dan kapasitasnya. Nah, lalu ketika di Pusat Kesenian Jakarta adalah kuasa, maka tentu saja keroncong juga harus masuk ke sana. Nah, itu kami persilahkan. Kami persilahkan nanti untuk satu agenda. Tentu saja seniman siapapun, grup apapun saya membantu dan kami adalah semua. Oleh karena itu sekali lagi kami mengharapkan keroncong center segera membuat satu daftar kegiatan dan mengisi Pusat Kesenian Jakarta. Mungkin bisa mengambil karena ada itu ulang tahun Pusat Kesenian Jakarta. Siapa tahu nanti menjadi sangat meriah misalnya dengan keroncong dan berbagai maklum Bapak. Saya cukup sampai sekian supaya saya segera berlangsung. Turun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kami mengundang para pimpinan dari orkes keroncong sejak beberapa saja, dari kita tidak semuanya, dan tentunya dinas yang kami akan kami akan memperkenalkan pembicara di acara Sarasehan Keroncong Center Nasional di tahun 2010 dari sebelah kanan Bapak Dr. Erwin Sutomo, kemudian Bapak Terpengurus Soeharto Ahara, Bapak Insinyur Haji Ismail MM, Bapak Haji Musda dari Semarang, kemudian konsolidasi lagi Bapak Obi AR, dan sebagai orang adalah Ibu Retno Sumasudi, moderator Bapak Haji Musda. Bapak-bapak, ibu dan hadirin
yang kami hormati para pejabat pemerintahan yang hadir pada saat ini. Maaf, kami tidak perlu menyebutkan asma namanya ya. Kemudian para sepupu yang saya muliakan yang hadir Bapak Ibu undangan dan para masyarakat yang membahas masalah permasalahan tentang siapa dan bagaimana keroncong dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi maka kami membagi sisi-sisi masalah yang akan disampaikan pada saat ini, dan menurut jadwal dimulai pukul 25 hingga 12. Tapi karena klasikan dari keroncong-keroncongnya sehingga baru kita mulai pada saat ini. Di jalan, meskipun nanti dengan cara singkat-singkat memberikan ceramah ini, dan bisa paham. Kalau dari kalian sebagai umat yang berpengalaman besar, sebagai muslim, subur dan dari luar rumah puasa dan segala macam, dan juga yang Sarasnya keroncong tahun 2010 di Indonesia, keroncong center dengan membahas masalah bagaimana keroncong dengan segala kurang-kurangnya, dan kita bertekad bahwa keroncong di Indonesia ini tidak akan mati dan tidak akan mati. Di dalam kesempatan ini nanti akan ada beberapa bicara, di antaranya adalah yang pertama nanti Bapak di yang membahas masalah barangkali organisasian dan sebagainya yang perlu dibutuhkan. Kemudian nanti Bapak Insinyur Ismail tentang bagaimana rakyat keroncong. Sebab dari keroncong sendiri, kalau boleh saya menyampaikan, itu ada dua sisi pengertiannya, yaitu lagu keroncong yang di sini adalah keroncong sabul dan keroncong. Juga ada sisi musik keroncong yang masing-masing punya ciri yang berbeda dari jenis musik maupun lagu yang lain, dan sebagainya. Dan kita dengan masalah ini. Kemudian dari sisi vokal, bagaimana seorang penyanyi keroncong itu membawakan keroncong atau sebagai namanya sebenarnya, misalnya dengan saya bawakan bagaimana keroncong bagaimana dan nanti dari Bapak Dr. Adi Suranto akan sedikit membahas masalah musik keroncong. Itulah Bapak Ibu hadirin undangan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa menyampaikan sehingga di acara pada saat ini berkesimpulan kalau kita sepakat para praktisi keroncong, seniman musik maupun penyanyi ini mempunyai pegangan, sehingga akan diestafetkan kepada para generasi muda kita, sehingga para generasi muda kita punya pegangan bahwa sebetulnya mereka bersegi keroncong itu mempunyai pegangan, baik dari sisi
musik keroncongnya maupun lagu-lagu keroncongnya. Biarkan seperti itu, sehingga di dalam diri mereka timbul percaya diri bahwa mereka menyanyikan dengan betul, dengan kaitan yang ada dan sebagainya. Terutama hubungannya dengan etika budaya nasional, etika budaya timuran dengan sopan santunnya dan sebagainya. Oleh karena beliau kegiatan lain sama bersifat itu minta juga ada salam dari Bapak Profesor Sakti atas kita. Maaf saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski kami pribadi tidak dapat hadir hubungan penuh kembali kesadaran selama dulu sekitar, namun kami turut bahagia atas selesainya kongres di Keroncong Indonesia atas prakarsa dari saudara kami Dr. Heras Jomo. Dan bagaimana kita ini di Keroncong sudah beberapa kali merupakan tradisi yang telah menjadi nikmat Indonesia. Di Keroncong merupakan salah satu budaya yang dapat mempersatukan jati diri bangsa yang kita gunakan. Alat pembina, pemeliharaan dan berkembang budaya bangsa dalam menghadapi pengaruh unsur-unsur budaya yang tadi berkembang. Beliau adalah konsultannya Departemen yang membuat pesannya orang besar arkeologi nasional Indonesia. Ya betul, ya salam. Baik, kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai saja dengan pembicaraan yang pertama. Saya persilakan mengupas apa yang telah menjadi konsep beliau. Saya persilakan Bapak Presiden untuk mengawali pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memiliki atau membuat masalah. Saya bukan orang tua, tapi saya adalah seorang manusia Indonesia yang menyenangi keluarga, yang menyenangi musiknya, dan saya berumur bagaimana keroncong itu kurang lebih mulai tahun 80. Pada saat itu saya adalah salah seorang karyawan di Direktorat Kesenian. Saya terpaksa saya berkenalan dengan keroncong. Judulnya terpaksa karena mereka mulanya gitu. Dulu waktu zaman saya kecil, saya di Bandung. Kalau dengan musik keroncong lewat studio Bandung, RRI studio Bandung, pimpinan Tampayo, ada musik keroncong pasti saya mati atau saya pindah. Pasti saya pindah. Jadi saya tidak suka keroncong. Tapi setelah saya berada di tubuh Direktorat Kesenian, saya diperintahkan oleh direktur. Pada saat itu direktur kami almarhum pada saat itu untuk menyelenggarakan festival keroncong tingkat nasional. Dari situlah mulai starting point saya berkenalan dengan wayang-wayang keroncong. Antara lain almarhum Budiman Bini, Abdul Ghani, Pak Ahmad, Ram Bali, Sumian, dan lain sebagainya. Bersamaan juga pada saat itu saya kebetulan salah satu pengajar
masuk acara bina musika di televisi. Dan televisi pada saat itu belum ada saingan yang lain. Jadi kalau saya tampil di televisi, setelah itu sampai kegedean. Karena keroncong ini adalah musik. Saya matur sama direktur, Pak, keroncong ini harus ditampilkan lewat acara kami bina musika. Bina musika itu diperuntukkan untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak pelajar SD ke atas, dan pelatih-pelatih atau guru-guru musik. Ada masa saya berkunjung ke rumah almarhum Mas Budiman. Bung, keroncongnya apa sih? Cinta, keroncong itu ini. Selain daripada keroncong itu ada apa? Langkah hidup ini. Ada stambul. Stambul itu terbagi stambul satu, stambul dua. Itu semua punya patung. Begini. Jadi saya sambil belajar. Pagi saya belajar misal, sore saya tampil dan begini. Aksi itu. Sore adik-adik di rumah. Sore hari ini mau dia akan menerangkan musik keroncong. Kalau baru belajar kan. Bicara. Pola keroncong adalah demikian. Baik, adik-adik, sekarang kita akan berikan contoh. Mainlah keroncong yang Mas Budiman bintang Jakarta. Pulang itu saya berhubung lagi, Mas, Bapak selanjutnya ini tampil juga. Karena kalau saya maklum sudah masuk itu sama yang lain. Saya harus tahu keroncong. Kenapa? Kalau saya ditanya oleh penonton, berbicara tentang keroncong, ini kalau itu secara pengumuman saya berkenalan dengan keroncong. Dan siang hari ini sebenarnya saya tidak membawa yang namanya Marco. Oleh-oleh saya ini musik keroncong milik Indonesia dan perlu dilestarikan. Karena tadi saya masuk parkir mobil tadi, musik keroncong tidak boleh mati. Dan saya diundang hadir di sini oleh panitia di Indonesian Keroncong Center. Jadi pertanyaan atau judul oleh tadi itu saya semua orang ngomong, semua orang bicara keroncong tidak boleh mati, keroncong harus dikembangkan, keroncong harus dilestarikan. Apa cukup dengan dunia? Itu kan apa cukup? Hanya di dalam begini. Untuk itulah oleh program ini mungkin lebih contoh orang penguasa. Kalau kita berbicara soal penguasa, ini termasuk diri saya. Dan mungkin syarat atau mungkin agak sedikit nyutil. Kalau ada yang merasa tersentil, ini termasuk diri saya. Karena apa yang ingin saya sampaikan ini merupakan sentilan termasuk pada diri saya sendiri. Apakah keroncong ini hanya tanggung jawab Dokter Sutomo? Tidak. Tidak sama sekali. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya mengambil contoh
mohon maaf, orang tahu semua kopi air ini turnamen. Betul-betul turnamen. Saya alat yang saya pakai dalam angklung. Angklung ini saya tekuni baru 23 tahun sampai hari baru 23. Sekarang aku di sini ada video dari Kementerian yang lain, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Angklung sekarang sudah ada di UNESCO, di Paris, di UNESCO. Ini kami perjuangkan lewat sekian